sebelumnya imbang sekarang 5-1? Oke, imbang 0-0 lawan Australia September di GBK, pelatihnya Graham Arnold. Kita mainnya duduk di bawah. Saya sarankan Pak Erick Thohir segera mengundurkan diri daripada diturunkan. Ganti Towel jadi ketua PSSI. Jadi kita lihat kartel Indonesia. Oke? Coba lu bayangin pelatih lagi pada berproses, lagi bagus-bagusnya bisa tahan imbang langganan Piala Dunia, malah dipecat. Gak habis pikir gue maunya kemana nih arah PSSI. Buat PSSI, kalian harus tanggung jawab. Kalian harus tanggung jawab. Ini proyek kalian. Tanggung jawab kalian semuanya. Erick Thohir ini pun jahanam juga dia ini. Kita datang nggak mau dia keluar. Kan bangsat kayak gitu kan? Bangsat nggak kayak gitu? Tapi biadabnya babinya lagi. Pencitraan dia. Disuruh urus BUMN yang diurus bola kan anjing. BUMN pada korup. Pada dirampok. Dia sibuk ngurusi bola. Gimana Pak? Apakah akan ada drama di locker room lagi nih usai dibantai Australia seperti yang Anda lakukan ketika timnas kalah lawan Cina dan Jepang? Bahkan ada 3 tambahan pemain baru, tapi kok lebih parah ya? Gimana tuh Pak? Tujuannya pelatih diganti tuh biar Indonesia nggak malu-maluin. 5-1. Kok bisa 5-1 sih? Kenapa lebih banyak long ball, dapat bola langsung diberikan ke depan, dapat bola langsung dikasih ke sayap, langsung main crossing? Apa ini artinya? Itulah gunanya perubahan pelatih. Dan kenapa yang satu diubah ke Patrick Kluivert? Karena ada ketidakpuasan kan terkait taktikal. Lu yang paling ngotot buat nyingkirin Sintayong, lu yang ngacak-ngacak program PSSI. Mana tanggung jawab lu? Saya merasa bahwa ini pemain ini bisa main dengan cara seperti itu. Nggak kayak yang kemarin di bawah numpuk di depan area penalti parkir bus. Ini di atas. Hasilnya seperti ini, 5-1. Diketahuan Sintayong tuh. Memang ball possession kita bagus, tapi apa hasilnya? Kekalahan yang telak. Mana yang kemarin ngomong kalau Indonesia pelatihnya Belanda main total football? Gue kan ketemu Kluivert 10 menit. Dia bilang sama gue kan, jadi dia tahu bahwa gue dibully dan lain-lain karena gue dukung dia. Dia cuma bilang dengan senyum, udahlah Justin, santai aja, ntar hasil yang berbicara. Itulah statement yang dikeluarkan oleh Alex Pastor. Main dengan 9 defender 1 striker, gue mau menang. Langsung sama netizen 78 diputar, oh lihat Pastor mau main bertahan. Salah maksud. Kagak, emang susah ngomong sama 78 ini. Iya, karena hasil yang berbicara. Makan tuh total football 5-1 dibantai, kocak. Betul, tapi ini baru match pertama. Mentang-mentang Belanda semua lu Sabar. harus kritis dong. Loh, nggak apa-apa dong. Kita boleh berpendapat. Lu berpendapat di YouTube. Sabar. Oke. Oh, gitu kan? Lah, nggak apa-apa dong. Lu berpendapat di YouTube kok. Sabar bang. Gua berpendapat di sini lu nggak boleh. Kecewa, kita semua kecewa. Paham. Kita semua kecewa. Sabar. Kita semua kecewa, paham. Ayo semangat lagi Indonesia. Gua dukung Indonesia, coy. Indonesia, tapi perlu bertahan. Orangnya tadi agak nyolot, mungkin dia ya itu tadi kata sastra, mungkin masang kali. Masang Terus kayaknya kalah. dia. Bisa jadi. Kita positif aja. Maksudnya Gitu. dia ongkos balik ke Indo juga nggak ada kali itu ya. kali. Lu juga pada followersnya ya, pengikutnya, kocak lu semuanya. Buat orang-orang yang kemarin teriak STO, kemana lu semuanya? Pasti lu pada jadi munafik semuanya yang ngomong STO. Ngumpet lu di goa, kocak. Mungkin ternyata strategi bertahan itu tidak terlalu buruk ya, terutama melawan tim sekelas Australia. Strategi bertahan bukanlah strategi yang buruk sih menurut gue. Di sini kalian baru paham kan kenapa Sintayong kalau memakai formasi itu backnya 5 dan bermain counter attack atau menunggu musuh membuat kesalahan dulu. Leg 1 pelatihnya beda. Kita nggak kebantai kayak gini kok. Ya nggak bisa Australia membobol. Kenapa jadi begini sekarang timnasnya? Dilatih sama pelatih Belanda, semua asistennya semua orang Belanda kok jadi berubah. Yang tadinya timnas Garuda jadi timnas Myanmar, ya? Kok jadi lembek begini timnas gua? Di menit 86-an bergema nama Sintayong, mantan pelatih timnas Indonesia yang didepak bulan Januari lalu dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Bacot, adaptasi. Gak ada adaptasi. Kemarin udah dapet sama STY chemistry-nya. Kenapa lu sekarang bilang adaptasi?
Kenapa yang udah dapet chemistry-nya lu pecat, terus lu bilang sekarang adaptasi, setan? Ya, nggak bisa kayak gitu. Terus lagi banyak yang bilang, bang, percaya proses lah, ini juga pelatih baru. Dongo, kemarin prosesnya udah dapet ya. Itu sama Sintayong juga lagi berproses. Kenapa lu pecat? Pulang lagi dari awal. Ibarat lu udah download data, ya udah 90%, ya udah 80%, udah 85%. Lu ulang lagi. Lu install lagi dari awal. Berarti kan lu aneh. Dasar kocak. Kemarin ada anomali yang bilang kayak gini. Kita itu di Belanda terbiasa main pakai 4 back dari kecil, bukan main 3 atau 5 back ya. Itu kemarin sih ya, bintang laut tuh sama aja, pakai 3 back di belakang ya. Lebih parah lagi ya. Kesalahan yang sama diulang lagi. Fair dong dijadiin back. Nathan yang nggak pernah main dijadiin starter. Lu bayangin, Nathan nggak pernah main di klub ya. Starter, ada Ivar, ada yang lain-lain ya. Ya, selalu selalu mencari alibi si Towel. Imbang melawan Australia di GBK 0-0 itu karena pelatihnya berbeda, Graham Arnold ya. Mainnya numpuk pemain di belakang. Itu yang disampaikan oleh si Towel. Kemudian sekarang dia bilang Australia itu menang karena pelatihnya baru. Kenapa kamu tidak katakan bahwa Indonesia kalah ini karena pelatihnya baru? Bukankah ini yang diinginkan oleh si Towel brengsek ini? Agar STY diganti. Ya, diganti dengan pelatih yang mainnya lebih menyerang. Pintar boleh, tapi goblok, bodoh tuh jangan ya. Jangan sampai orang bilang apa pintar-pintar bodoh ya seperti ini. Anda mau bermain menyerang, ya harus perhatikan lawan yang dihadapi ini siapa. Bukan asal menyerang, dan menyerang. Apakah setelah melihat hasil ini Anda terus bermain menyerang? Enggak kan? Ya, ketua umum PSSI ini jangan hanya mendengar sepihak saja ya. Jangan mendengar si Towel ini hanya jago atau pandai berbicara. Ya. Memilih Patrick Kluivert yang menurut saya tidak pernah melatih tim nasional ya. Artinya secara pengalaman dia tidak ada. Sementara Coach Sintayong secara pengalaman di tim nasional itu sudah teruji. Ya, pernah mengalahkan Jerman, bahkan menahan imbang Spanyol. Artinya secara taktikal itu Coach Sintayong masih lebih baik dari Patrick Kluivert. Patrick Kluivert ini kan hanya seorang mantan pemain, ya. Nalurinya untuk mencetak gol sebagai pemain ya tidak perlu kita ragukan lagi. Dia mantan pemain klub besar Barcelona. Tapi kan secara kualitas kepelatihan kan belum teruji untuk tim nasional. Kenapa harus dipaksakan? Langit. Bahwa kita seperti dalam kehidupan, kadang kita kecewa, kadang kita happy. Nggak bisa kita happy terus, nggak bisa kita menang terus, nggak make sense. Iya, kalah tapi tidak harus 5-1 lah. Terutama babak pertama gue kecewa banget cara bermainnya. Depan nggak bisa pegang bola, jarak terlalu jauh, tengah di press habis-habisan, berubah di babak kedua. Nah, semoga dari match ini banyak belajar, berubah di lawan Bahrain. Itu aja. Gimana komentarnya debut oleh James dan Ole? Ole sangat puas. Dean James oke lah. Gak jelek, gak bagus. Reinders yang gue bilang lumayan. Ini anak kan kayak anak tiri ya. Pelatih sebelumnya nggak ada kesempatan, sekarang juga dicadangin. Minimal Kluivert lihat siapa yang main bagus, siapa yang enggak. Iya kan? Kalau Nathan tadi coach gimana? Nathan Amanto. Ya, Nathan Amanto nggak dapat space di press. Akhirnya main ke samping. Makanya gue bilang mending main 2-3-1, tengah penuhin, saya buat wingback. Depan susah pegang bola. Namanya juga pelatih baru, harus adaptasi. Semua itu bertahap sama kayak era STY. Masalahnya STY datang sebelum era World Cup. Sekarang World Cup itu udah berjalan tengah-tengah dan kita bagus kemarin. Ya kalau misalkan gak ada yang harus dibenerin, kenapa harus dibenerin? Bener, 5-1 akhirnya sekarang kan gara-gara ganti
sama aja kayak lu pacaran. Lu udah bilang ke emak lu mau nikah nih, emak lu udah seneng, tiba-tiba lu ganti pacar, Terus mereka mulai lagi harus dari kan- baru. Terus Mereka emak lu harus harus bangun ngertiin gitu. chemistry baru lagi. Iya, emak lu udah bayar ruang gedung, emak lu harus ngertiin. Enggak kan? Kocak. I know. Aku teringat sama postingan salah satu exco PSSI yang memposting ini. Dia bilang ini adalah tim kepelatihan terbaik yang pernah kita miliki. Terbaik dari Jonggol. Kebantai tadi malam 5-1. Apa bedanya tim ini sama timnya si Bima Sakti? Ya, flashback sedikit sejarah ya. Kualifikasi Piala Asia U16 tahun 2022, itu pelatih timnasnya Bima Sakti. Kita lawan Malaysia, main di Jakarta. Kebantai 5-1. Jadi kelasnya si Kluivert ini cuma sekelas Bima Sakti kalau mau kita bandingkan. Oh, nanti pasti dia yang bilang, oh ini kan Australia levelnya beda, levelnya Piala Dunia. Justru karena Australia level Piala Dunia ngapain lu main menyerang, kocak? Ini semua terjadi akibat orang-orang di federasi, terus pengamat-pengamat yang merasa paling pintar, yang anti sama parkir bus, yang tergila-gila sama strategi tiki-taka menyerang ala total football Belanda. Makanya diboyong semuanya full Belanda pelatihnya. Bukan jadi timnas ala Belanda, jadi timnas Myanmar, timnasku kalian buat. Dan kalau mau pecat pelatih, setidaknya itu setelah eventnya selesai. Jangan ketika kejadian penting. Nah itu loh, mecat pelatih kok pas menuju kejadian penting. Nah, ini kalau giliran kalah pasti apa? Ih, fans timnas sih ekspektasi tinggi. Loh, tidak, kita ekspektasi tinggi dari kemarin. Peter Pan kalau lagi manggung, si Lukman suruh pergi juga bingung. Bener. Ini mana yang main gitar? Ini analogi terbaik. Namanya Noah. Noah lagi manggung. Lukman, kamu saya pecat. Bingung Ariel. Ini nyari job di mana kita? Itu analogi terbaik. Itu analogi terbaik. Bayangin Salon Seven manggung, dutanya resign. Kami dua. Setelah melihat pertandingan antara Australia dan Indonesia, kepada orang-orang sudah memecat Sintayong satu kata buat kalian, pantek. Lihat kan sekarang? Lihat kan sekarang? Hasilnya kita dibantai Australia 5-1. Kalian masih percaya dengan taktik parkir bus? Kalian masih percaya dengan taktik STY 3-4-3? Kalian bisa lihat sendiri, Australia itu menggunakan taktik 3-4-3 loh. Sedangkan kita menggunakan taktik 4-3-3 karena kita pengen agresif menyerang. Tapi ketika terlalu agresif yang terjadi adalah apa? Kebobolan. STY mempertahankan, membangun timnas Indonesia selama 4-5 tahun. Kluivert baru bangun timnas 2 hari. Latihan juga sangat-sangat minim. Ini chemistry nggak bisa dibangun hanya sekejap. Chemistry ini harus dibangun dengan fondasi yang tepat. Semua sudah terlanjur. Kita harus melihat progresnya nanti pas di Bahrain. Jujur kalau kecewa. Ada yang bilang alasannya karena bahasa. Buktinya, kalau ini masalah bahasa, kenapa anak-anak bisa ngerti apa yang diarahkan STY? Kenapa akhirnya, finally, kita bisa berhasil kemarin pada saat lawan Arab? Dan sekarang kita menelan pil pahit. Padahal pada saat STY, Australia ditahan imbang sama kita. Gua nggak akan menggunakan strategi yang benar-benar 180 derajat diubah. Total football. No. Tapi ingat, mindset anak-anak yang sudah dibangun adalah timnas pemain lamanya dari didikan STY. Jadi yang harus kita lakukan adalah, kita jangan melakukan perubahan, tapi keberlanjutan programnya STY. Tapi ini soal gengsi. Gue sih berharap Kluivert bisa digabung sama STY, tapi mustahil. Kita ini sudah dibangun dengan chemistry yang begitu kuat dengan pemain-pemain yang ada. Simple, nggak perlu harus ganti pemain secara struktural semuanya. Kita cukup aja ya memain dengan formasi pertahanan yang seperti biasa, 3-4-3, atau yang kayak kemarin lawan Arab 3-5-2. Itu sudah kuat ya, memperkuat lini tengah. Ya, baik itu nanti ke depan atau tiba-tiba ada penyerangan balik ya ke belakang, kita masih bisa membackup gitu. Nah, ketika ada kesempatan peluang itu, kita bisa melakukan penyerangan. Ya udah, kita manfaatin itu aja gitu. Kita ini adaptasi sudah tidak banyak waktu. Kita tinggal ubah fondasi yang di depan aja. Pemain seperti Ole Romini, seperti Marceng, ya, kemudian Eliano, itu 3 orang tuh menurut gue udah pas banget chemistry-nya. Kemudian di belakang ya, yang di tengah ada Tom Hai dengan Ivar. Kemudian ke yang di belakang itu dengan Ijes dengan Rido. Itu chemistry-nya sudah dapat, nggak usah diubah-ubah.
Ini apa nih? Dibantai Australia kau Justin. Ini olahraga percaya proses, nggak ada yang jatuh dari lagi. Nggak ada. Proses mulu. Sorry itu saya nggak ada proses lagi, nggak ada ya. Market value kita tuh udah paling tinggi di ASEAN. Oke lah kemarin lawan Australia itu anggap aja itu pembelajaran. Tapi selanjutnya nggak ada lagi istilahnya proses nggak ada. Pokoknya harus menang. Minimal kita finish di posisi 3. Oke? Minimal maksimal tuh. Mau excuse apa lagi sekarang? Kendala bahasa juga nggak ada, ya. Segala macam juga udah nggak ada. Total football juga udah ada sekarang nih ya. Walaupun gue belum lihat nih total football nih mana nih total football nih. Oke, jadi nggak ada kendala apapun lagi. Ada juga satu kemarin tuh bilang bahwa tim pelatih kita sekarang tuh udah yang paling mewah udah. Jadi apalagi nggak ada. Pokoknya nggak ada. Lawan El Minyak, lawan China besok pokoknya harus menang. Zaman STE aja kemarin sebelum dipecah itu nggak boleh. Itu namanya proses nggak ada lagi. Pokoknya proses tuh nggak ada. Oke, harus pokoknya ini tuntutannya udah satu, udah pildun. Kemarin ada pundit yang pernah bilang, kita nggak cocok bermain bertahan dengan komposisi yang seperti ini. Kau makan lah itu, tengok itu. Masih babak pertama udah 3-0. Sok-sok menyerang, anjing. Gue punya lagu buat Patrick Kluivert. Pelatih Indonesia? Ya. Apaan, gimana coba? Di Indonesia ada Patrick Kluivert, dia mantan striker tapi pelatih mediocre. Sekuatnya mewah tapi nggak punya marwah. Taktik total football mainnya kayak bool. Ayo sama-sama sebutkan kata-kata untuk pelatih Indonesia Raya. Ayo sama-sama sebutkan kata-kata untuk pelatih Indonesia Raya. Tuh, Mantap. si PK nih buat PK. Ya, PK pelatih kon. Respect Pak Erick Thohir mengembalikan permainan timnas kita ke setelan pabrik. Long pass mulu. Buset, katanya pelatih dari Belanda. Dikasih pelatih yang bener malah minta pelatih yang miskin taktik. Gara-gara lu kita banyak yang batal puasa. Kocak. Skornya 5-1. Itu main bola internasional apa main futsal? Kocak lu. Mending manggil Coach Justin. Aduh, aku pusing membayangkan kalau jadi Sintayong. Aduh, gimana ya? Sintayong itu mau dia pura-pura sedih, mau dia pasti kecewa. Cuman dia pasti lebih kecewa, dan kalau ngelihat Pak Erick Thohir gitu misalnya, wah Pak Erick Thohir gitu udah pasti. Apalagi Arya Sinulinga, semua yang mengagung-agungkan jajaran pelatih timnas kita ini yang terbaik. Kalau gue jadi Sintayong, gue pasti ketawa. Kalau jadi Sintayong udah pasti diketawain itu sama Sintayong gitu. Apa ini? Dia juga waktu nonton itu, aduh ngapain lo sok-sokan all-in menyerang total football. Kalau di Asia, kalau bukan Jepang gak usah banyak gaya, itu udah, aduh. Kalau gue jadi Sintayong, gue kalau sama Sintayong gue ajak ngopi sih, Pak Arya, Pak Erick Thohir, Patrick Kluivert semua ngopi. Sekian dulu guys ya. Ya, itu tadi teman-teman. Kecewa itu sudah pasti, ya. Kecewa itu sudah pasti. Walaupun si Justin ini dikatakan dalam kehidupan itu pasti ada kecewanya, pasti ada bahagianya, pasti ada kalahnya, pasti ada menangnya. Ya, kita terima kata-kata Anda. Tetapi kekalahan 5-1 itu rasa-rasanya sangat tidak bisa kami percaya. Karena melihat kedalaman skuad saat ini, melihat tim kepelatihan saat ini, rasa-rasanya tidak mungkin Indonesia harus dibantai dengan skor yang cukup telak, 5-1. Ya, itu yang menjadi dasar bagi kami sangat kecewa dengan hasil yang ada. Ya, tidak ada lagi alasan bilang, oh ini harus adaptasi. Tidak ada lagi. Kalau memang itu alasan yang dipakai untuk adaptasi, kenapa Anda harus memecat Coach Sintayong? Proses sementara berjalan, ya, sudah berjalan di rel yang benar. Tapi tiba-tiba di tengah jalan Anda memutuskan begitu saja. Dengan alasan katanya tidak nyaman di ruang ganti. Dengan alasan katanya bahasanya tidak bisa nyambung. Para pemain tidak paham dengan bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Coach Sintayong. Lah sekarang apakah masih ada lagi alasan bilang katanya soal bahasa? Enggak kan? Pelatihnya dari Belanda, ya, asistennya dari Belanda, semuanya dari Belanda. Kurang paham di mana lagi? Ya.
Ini gimana sih? Ya,